Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masih semangat. Ini namanya daerah mana nih? Setu, komplek PSP ya. Masjid Al-Muhim. Masya Allah, jamaahnya luar biasa. Mudah-mudahan semuanya ini pada semangat dibalas sama Allah Subhanahu wa taala maghfirah semuanya, amin ya rabbal alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ardul muhtaram wal mukarram. Ini ketua masjidnya Ismak siapa? Pak Nur. Iya, tadi habis naik ya. Anda lupa, mudah-mudahan kita doain ketua masjid kita biar sehat walafiat, biar barokah umurnya, barokah ilmunya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, keturunannya soleh soleha, segala hajat beliau, doa beliau diijabah digabul oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Ardul muhtaram al mukarram, akhina al kiram, akhina al mahbub al habib Alwi bin Sahal Bahasin nafa'allah bitul hayatih. Mudah-mudahan Habib Alwi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan wal afiyah, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat beliau, doa beliau diijabah digabul oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Ardul muhtaram wal mukarram, akhina al kiram, akhina al mahbub al habib Hashim ibn Alwi Al-Jufri yang lagi dalam perjalanan, mudah-mudahan Allah sampaikan kemari dengan selamat, diberikan kesehatan wal afiyah, digabul segala hajatnya, amin ya rabbal. Ya, ada Ustaz Maulana juga, ada Ustaz Uki tadi ane lihat ya, masya Allah tabarakallah. Wabil khusus untuk jamaah ikhwan dan ikhwat semuanya, muslimin dan muslimat yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di tempat ini, mudah-mudahan dengan hadirnya langkah kaki antum di tempat yang penuh rahmat, hidayah, taufik, inayah dari Allah ini, segala dosa antum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas menjadi amal jariah, segala hajatnya digabul, panjang umur untuk taat ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Yang punya utang biar dilunasin utangnya sama Allah. Banyak nih yang punya utang kayaknya. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan biar cepat dapat jodohnya. Banyak nih. Yang udah dapat jodoh biar, wah serba salah dah kalau udah begini lah. Nah, biar panjang jodohnya, sakinah mawaddah warahmah rumah tangganya. Yang belum dapat keturunan, mudah-mudahan dia diberikan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan yang soleh dan soleha. Yang belum punya anak, biar nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk mendapatkan anak kembar 9. Ibu-ibu komplain. Ibu-ibu komplain. Nah, memang ngedennya kagak enak, Bu. Ya, mudah-mudahan yang belum punya jodoh biar cepat buat, biar cepat nikah ya. Dengan keberkahan di bulan Rabiul Awal, dengan keberkahan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Yang punya masalah, problem, mudah-mudahan dikasih jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik permasalahan dunia maupun permasalahan akhiratnya, biar menjadi maslahat semuanya, rumah tangganya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita berkumpul bersama-sama di sini tak lain dan tak bukan untuk mengagungkan daripada junjungan kita, untuk mengagungkan Nabi yang mulia, makhluk yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nih kita mengadain Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu salah satu bukti bahwasanya kita yang hadir di sini adalah benar, artinya umat baginda Rasulullah SAW yang mencintai dengan segenap hati
bahwasanya yang hadir di sini mencintai daripada Allah dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau seandainya kita mau selamat nih, dunia kita maupun akhirat kita ikutin baginda Rasulullah SAW. Karena siapa? Bukan Rasulullah yang nyuruh buat ngikutin, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kita untuk mengikuti baginda Rasulullah SAW. Karena kita ini pada zaman sekarang ini pernah ngelihat Rasul, Bu? Pernah nggak? Belum. Bapak-bapak juga pasti belum pernah, Pak ya? Belum pernah kita lihat Rasul, belum pernah kita duduk bareng sama Rasul, belum pernah kita jalan bareng sama Rasul. Tapi kita mencintai baginda Rasulullah SAW. Itulah umat-umat yang sangat dirindukan oleh baginda Rasulullah SAW. Mendapatkan begitu banyak keberuntungan kita ini. Umat sekarang ini mendapatkan begitu banyak keberuntungan. Kita nggak ngikut perang, kita nggak ngikut jihad. Cuman Bib, aneh pengen Bib ikut perang sama Rasulullah. Belum tentu ente di kalangan Rasulullah, siapa tahu ente di kafir Quraisy. Jadi musuhnya Rasulullah, kita nggak tahu. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup di zaman sekarang ini yang tidak berjumpa dengan Rasulullah, yang tidak berjihad bareng Rasulullah. Itu adalah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang sangat luar biasa. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zaman sekarang, tapi kita mencintai dengan sepenuh hati baginda Rasulullah SAW. Tuh utamanya daripada umat baginda Rasulullah di akhir zaman. Contohnya kita orang nih, kita orang nih umat akhir zaman. Apa pengorbanan kita? Kalau cinta itu biasanya butuh bukti. Ya, cinta itu butuh bukti. Ada si Entong ya nggak mau nyatain cintanya sama si Eneng. Ya, kata si Enengnya, mana buktinya Tong? Mana buktinya kalau lu bener-bener cinta sama gua? Kata si Entong, buktinya bukti apa lagi yang harus saya buktiin? Coba lompat dari gedung 16 lantai ke bawah. Kira-kira mau nggak tuh si Entong? Nggak mau. Coba Tong, lo belajar ngaji sampai khatam Al-Quran, mau nggak kira-kira Sintong? Mau, karena bukti cintanya buat si Neng. Nah sekarang kita ngadain maulid Nabi SAW sebagai wujud kita cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Ini ngadain acara kayak gini nih 2 miliar 3 miliar habis. Habis 2 miliar 3 miliar karena nggak semua orang yang bisa ngadain maulid. Ada yang punya puluhan miliar, cuman dia kagak tergerak hatinya buat ngadain maulid. Ya, ini di kampung ini nih PSP ini komplek nih, masya Allah ya nggak, baik zohir, batin, moral, materi dikerahkan semua. Untuk apa? Untuk acara peringatan maulid Nabi SAW. Yang dipandang nih, yang dipandang Rasulullah bukan kita yang di atas panggung, Bu, Pak. Yang dipandang sama Rasulullah bukan kita nih yang di atas panggung, yang ceramah, yang duduk di atas panggung, ustadz-ustadznya yang ngasih tausiah, bukan. Yang punya majelis, bukan. Tapi yang dipandang sama Allah sama Rasulullah siapa? Panitia yang dari semalam repot nih. Panitia yang dari semalam repot nyari-nyari dana buat acara peringatan maulid, yang masang-masang umbul-umbul, yang masak, yang bebenah, yang beberes, nanti itu yang dipandang sama Allah sama Rasulullah. Karena semua orang itu dari awal sampai akhir tuh nggak bisa kita hadir. Aneh aja kayak gini nih, datang bentaran ceramah pulang udah nggak tahu lagi urusannya. Tapi panitia dari awal, dari berbulan-bulan yang lalu sudah merencanakan, itu pikiran udah luar biasa gimana caranya terlaksana dengan baik, dengan semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk membahagiakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita doain nih panitia acara nih, ya, acara peringatan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun berada, khususnya di tempat ini sekarang.
Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqomah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi di zaman sekarang katanya ada yang ngomongin bid'ah. Katanya maulidan itu sesat. Maulidan sesat. Sholawatan sesat. Ya, padahal di Al-Quran udah jelas ya ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ya ayyuhalladzina amanu shollu. Udah jelas, udah fix itu, udah jelas, sepakat gitu bahwasanya Allah dan para malaikatnya yusollu. Yusollu itu fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari di ilmu nahu itu berkelanjutan. Dari awal ayat ini turun sampai sekarang tuh Allah sama malaikat yang gak lepas bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Setiap dibacakan arti yusalluna ala nabi, artinya terus bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Nah ini Allah sama malaikat bersolawat. Lah kita sebagai hamba, sebagai umat, solawatan kagak boleh. Gimana itu kira-kira? Hah? Goblok kagak? Goblok. Ya. Bodoh kagak? Bodoh. Tolol kagak? Tolong. Ya. Justru dengan sholawat itu kita ini dikikis dosa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Dikikis. Barang siapa bersolawat 1 kali dibalas sama Allah 10 kali. Dibalas sama malaikat 10 kali. Dibalas sama baginda Rasulullah 10 kali. 10 kali rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang bersolawat 1 kali kepada baginda Rasulullah SAW. Bayangin kita bayangin sebagai umatnya. Kalau seandainya 1 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita doang, kita kebagian 1 rahmatnya dari Allah. Pada saat akhir hayatnya kita masih nyisa 1 rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita, itu udah cukup untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah bighairi hisab. Tanpa dihisab lagi masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya ada 1. Karena kita ini banyaknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makin lama makin berkurang tuh. Makin nipis, makin habis, minus. Makanya semakin banyak kita bersolawat kepada baginda Rasulullah, semakin banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seandainya orang yang kagak mau sholat rugi. Ya, rugi. Katanya bid'ah enggak ada di zaman Rasulullah. Kagak ada di zaman sahabat. Siapa bilang? Ini kitab Maulid kagak ada di zaman Rasulullah. Kitab Maulid kagak ada di zaman Rasulullah karena pada saat itu sahabat bertemu langsung sama Rasulullah. Bertemu langsung sama Rasulullah. Kita kagak ketemu langsung, Bu. Nah, kagak ketemu langsung sama Rasulullah. Jadi ulama kita ada Habib Ali Sahib Sudurur, tadi maulidnya maulid tiba. Ya. Tadi maulidnya maulid tiba. Itu isinya sejarah baginda Rasulullah SAW. Dari sebelum diciptakannya alam semesta sampai wafatnya Rasulullah. Sejarah singkat. Itu isi daripada maulid Nabi SAW. Jadi kalau seandainya ada yang ngomong dolalah, kita ini sesat, artinya yang membaca sirah nabawiyah sesat juga. Mereka yang membaca sirah nabawiyah sesat. Oh enggak, itu kan ada di zaman Rasulullah. Ini kan yang kagak ada, enggak dianjurkan sama Rasulullah. Enggak boleh muji-muji Rasulullah berlebih-lebihan, enggak boleh. Karena kita ini ada sholawatnya, ada gosidahnya, ada syair-syairnya yang memuji baginda Rasulullah secara berlebihan katanya. Kalau kita udah sepakat, bid'ah itu dibagi menjadi 2. Bid'ah hasanah wa bid'ah sayyi'ah. Bid'ah dunia sama bid'ah akhirat. Kita sepakat semuanya, ulama, nahdiyin, ahli sunnah wal jamaah sepakat bid'ah itu kita bagiin 2. Bid'ah yang baik sama bid'ah yang buruk. Bid'ah yang baik seperti apa ini? Kayak gini.
yang tidak dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW yang kita lakuin. Nggak ada. Kata yang orang yang nggak ngelarang maulid ini, kagak ada beb. Ustaz, kagak ada yang namanya bid'ah. Bid'ah semuanya sesat. Bid'ah semuanya dolalah. Semuanya berujung di neraka. Katanya kayak gitu. Tapi kita ambil ke pemahaman lagi. Kita ambil pemahaman sedikit-sedikit nih, kita ambil pemahaman dengan bid'ah. Contoh barang. Al-Quran itu di zaman Rasulullah nggak ada tajwidnya, nggak ada fathah, nggak ada kasroh, nggak ada doma. Tuh baca sama ente. Kira-kira bisa nggak tuh bacanya? Nggak dibukukan, nggak dijadi kitab, masih berbentuk mushaf. Nggak ada nomor 1, 2, 3, 4. Contoh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin, itu 7 ayat. Nggak ada itu di zaman Rasulullah, nggak ada. Nomor-nomor di Al-Quran itu nggak ada di zamannya Rasulullah SAW. Ya, di zamannya Rasulullah kagak ada tuh. Yang namanya surat Al-Baqarah, ini dinamain surat Al-Maidah, ini dinamain surat Al-Imran, nggak ada. Rasulullah nggak nganjurin untuk menamain itu. Tapi sekarang kok ada. Zaman Rasulullah nggak ada tuh. Kenapa dipakai? Kenapa dipakai tuh dibaca Al-Quran? Kalau seandainya bid'ah itu sesat neraka, itu kenapa dipakai? Artinya bid'ah itu ada hasanah, ada sayyi'ah, tergantung di mana letaknya. Kalau seandainya itu untuk mempelajari, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mempermudah kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, jadinya hasanah. Al-Quran bid'ah. Zaman Sayyidina Utsman baru dibukukan. Zaman Rasulullah nggak ada. Sair-sair Sayyidina Hasan bin Sabit melontarkan sair di hadapan baginda Rasulullah SAW. Wa ajmalu minka lam tarakat ain. Ya Rasulullah, sesungguhnya orang seindah engkau ya Rasulullah tidak pernah mata ini aku melihatnya. Tuh Hasan bin Sabit memuji baginda Rasulullah SAW. Wa ahsanu minka lam tarakat ain. Nggak pernah ada mata aku ini melihat orang yang seindah engkau ya Rasulullah. Tuh Hasan bin Sabit memuji Rasulullah SAW terus. Ya, khalaqtu mubarra'an min kulli aibin. Seolah-olah engkau ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh dari segala macam aib, enggak ada aibnya baginda Rasulullah SAW. Ya. Dipuji sama Sayyidina Hasan bin Sabit. Rasulullah marah? Enggak. Rasulullah diam senyum. Senang kan Rasulullah. Kalau seandainya dilarang sama Rasulullah, saat itu Hasan bin Sabit berhenti, ditahan sama Rasulullah. Artinya puji-pujian kepada baginda Rasulullah boleh, nggak salah atau artinya. Ada lagi riwayat yang menerangkan bahwasannya Sayyidatuna Aisyah didatangin sekelompok orang-orang dari kampung yang menari-nari, yang bersyair, memuji-muji Sayyidina Aisyah, memuji-muji baginda Rasul sambil joget-joget, sambil nari-nari. Kenapa Rasulullah nggak ngelarang? Diam aja Rasulullah. Mau diberhentiin sama Sayyidina Abu Bakar? Ya enggak, Abu Bakar. Ini sesungguhnya hari rayanya mereka, biarkanlah mereka bergembira. Tuh kata Rasulullah. Enggak dilarang sama Rasulullah. Kan Rasulullah itu asyidda'u 'alal kuffar. Artinya Rasulullah itu memerangin orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir itu yang menjalankan daripada bid'ah kalau sekarang ini. Ya, yang menjalankan bid'ah artinya sesat, artinya kafir dia. Tuh, kita ini termasuk kalau seandainya dibilangin orang-orang yang sesat semua, yang hadir di sini sesat semua. Kakek moyang kita sesat semua, bahkan kakek moyangnya dia juga sesat. Bukan gitu doang, artinya sesat juga kakek moyang ini, menyalahkan daripada ajaran-ajaran yang bakal membuat kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh hati-hati, jangan sampai kita terkontaminasi. Ya, jangan sampai kita terkontaminasi. Dapat khobar, dapat pelajaran, sekarang udah banyak handphone. Handphone itu udah banyak. Nah, itu juga si gepeng itu kudu hati-hati. Ya, ibu-ibu si gepeng kudu hati-hati, bapak-bapak si gepeng kudu hati-hati, anaknya diperhatiin karena rusaknya anak-anak tuh 90% dari si gepeng.
Tuh, ya, kudu diperhatikan karena apa? Ada orang tua yang paling sial di dunia. Mau tahu nggak orang tua yang paling sial di dunia? Orang tua yang paling sial di dunia, walaupun dia itu sholat meninggalnya dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala di masjid. Ini orang tua nih sujud nih, meninggal di masjid. Pastilah orang yang meninggal dalam masjid dalam keadaan sujud artinya min ahlil jannah, artinya ahli surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi enggak, ini orang sial, kena sial. Ini orang yang meninggal dalam keadaan sujud kena sial. Kenapa? Ternyata pada saat dia meninggal, sesudah dia meninggal, anaknya membuka daripada kerudung hijabnya, auratnya kemana-mana. Itu dosa tuh anak tuh ditanggung terus sama orang tua. Yang tadinya tuh orang tua masuk surga, ditarik lagi kagak jadi masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan di sini kagak ada yang kayak gitu. Oh, ini rapat-rapat semua tuh, kayak mamanya rapi-rapi semua. Ya. Yang di kampungan sono, kampungan aneh, banyak yang kayak gitu. Kalau kampung sini kayaknya rapi ya. Kampungan sini rapi kayaknya, terdidik semua, majelis taklim semua, ya. Bergaul sama orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang soleh. Nah, tergantung di pergaulan kita yang kedua. Pergaulan kita mempengaruhi daripada kelakuan kita. Kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, insya Allah kelakuan kita jadi soleh. Duduk di majelis taklim, insya Allah kita jadi orang yang soleh dan solehah. Makanya penuhin majelis-majelis taklim, penuhin majelis-majelis ilmu. Jangan ada kata bosan untuk duduk di majelis ilmu. Jangan ada kata bosan untuk duduk di majelis zikir. Karena dari situlah pengampunan dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dosa kita segede gunung, walaupun dosa kita segede gunung, sekali kita duduk di majelis ilmu, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa kita pada hari itu. Tapi besok duduk lagi di majelis ilmu kalau kita ngerasa dosa. Tapi kalau seandainya kita udah ngerasa kagak banyak dosa, jangan duduk di majelis ilmu. Ya. Kalau seandainya kita ini ngerasa udah kagak banyak dosa, kalau seandainya kita masih ngerasa banyak dosa, banyak-banyak duduk di majelis ilmu, banyak-banyak kumpul di majelis zikir, banyak-banyak kumpul dengan orang-orang yang soleh. Tuh, ya, banyak-banyak ngumpul di majelis ilmu, majelis zikir, sama ngumpul sama orang-orang yang soleh. Itu kalau seandainya kita duduk di majelis ilmu, kita memandang daripada wajah guru kita, memandang daripada wajah ulama. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan daripada malaikatnya Allah. Man jalasa fi majelis ilm ghufirallahu ada dzambi, barang siapa yang duduk di majelis ilmu diampuni nama Allah dosa-dosanya. Man nazarah bi wajhil ulama fa fariha biha, barang siapa yang melihat wajah ulama, kiai, ustadz, ustazah, haji, orang-orang yang soleh yang kita pandang fafariha biha, dan kita gembira, senang hati kita dengan memandang wajah orang alim tersebut. Khalaqallahu malakan, Allah Subhanahu Wa Taala menciptai daripada malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tugasnya apa itu malaikat? Tuh malaikat tugasnya apa? Tugasnya wa yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Tugas itu malaikat memohon ampun kepada orang yang memandang daripada wajah ulama tersebut dengan kegembiraan yang sangat luar biasa sampai yaumil qiyamah. Tuh, jangan sampai lupa. Kita mandangin wajah ulama. Kalau seandainya laki kita ulama, kita pandangin aja terus setiap hari. Ya, laki kita ini ulama nih. Anak kita ulama kita pandangin, laki kita ulama kita pandangin, dia lagi mangap-mangap tidur juga gak apa-apa, pandangin aja udah. Ya, udah pandangin aja udah. Ya, apalagi sama suami mandangin suami, udah itu mah kagak ada, itu cuma Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu pahalanya. Cuman mandangnya mandang dengan wajah yang berseri, bukan mandang gara-gara kagak dikasih duit belanja, mandangnya kopi kagak ada ya,
Pas buka tujuh saja kagak ada apa-apa lah. Mak ini mana kagak ada apa-apa? Hah? Pandangin ngotot lagi ya, oh nggak boleh tuh, ya nggak boleh, dosa, karena surganya perempuan itu ada di suami, surganya suami ada di mana? Ada di ibunya. Itu orang-orang majelis taklim udah pasti tahu. Nah, orang-orang majelis taklim udah masya Allah udah. Ini orang-orang majelis taklim semua. Orang-orang yang soleh dan soleha. Duduk berlama-lama berjam-jam. Dari jam berapa ya tadi? Jam 7, jam 8. Nah, setengah 8, jam 8 duduk di mari kagak ada bergerak pisan ya, masih rame aja, masih penuh aja. Artinya orang-orang di sini betah duduk di majelis ilmu. Betah duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan semuanya yang di sini diberikan rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa tadi mah udah, jangan banyak-banyak doa ntar kehabisan. Pokoknya doa masing-masing dah. Mudah-mudahan pokoknya digabul hajat-hajatnya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini juga ada cerita sedikit di zamannya baginda Rasulullah SAW. Kita cerita nih. Kemarin Hasan bin Sabit sudah aneh ceritain. Ya. Sekarang enaknya cerita apa nih? Pitung apa? Upin Ipin. Lah iya, bocah banget ya. Jadi di zaman baginda Rasulullah SAW itu, ini kemuliaan daripada baginda Rasulullah SAW. Kita cerita yang ada di kisah-kisah di Maulid Nabi SAW. Kita contoh daripada akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu idza da'a miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Rasulullah kalau seandainya diundang, idza da'ahu miskin, apabila diundang oleh orang-orang yang fakir miskin, ijabahu ajabatan muajjalah, diburu-buru sama Rasulullah untuk memenuhi undangan daripada si fakir terus. Memenuhi undangan si orang miskin tersebut diburuin sama Rasulullah SAW. Sampai apa? Kata Rasulullah, aku bersama dengan orang-orang yang fakir dan miskin. Sampai Rasulullah ngomong itu, girang. Orang-orang miskin yang fakir itu girang, walaupun dia nggak punya harta, setidaknya ada dari baginda Rasulullah SAW kata-kata seperti itu. Aku bersama-sama dengan orang-orang yang miskin. Ya. Kalau seandainya diundang sama orang kaya, Rasulullah biasa aja. Kalau seandainya diundang sama orang-orang miskin, Rasulullah menggunakan pakaian-pakaian yang luar biasa, wangi-wangian yang luar biasa. Sebenarnya sih Rasulullah nggak usah pakai wangi-wangian lagi. Di riwayah Rasulullah keringatnya itu udah wanginya semerbak. Kalau Rasulullah lewat nih, jangkanya 3-5 km tuh keciuman bau wanginya daripada badan Rasulullah SAW. Ya, basyarun laka basyar, manusia tapi tak seperti manusia. Kenapa disebut seperti itu? Rasulullah itu manusia tapi tidak seperti manusia biasanya. Manusia yang sangat luar biasa. Rasulullah punya mata sama kayak kita punya mata juga. Tapi mata kita nyampe di sana mentok. Mata Rasulullah melihat ke atas tembus ke langit ke-7. Melihat ke bawah tembus ke bumi ke-7. Pandangan Rasulullah tembus sampai seujung minal masyriq ilal maghrib, dari timur ke barat tembus. Yang kagak bisa dilihat kita, jin, syaitan, dilihat sama Rasulullah. Bisa dilihat sama Rasulullah. Itulah contoh daripada baginda manusia tapi tidak seperti manusia biasanya. Rasulullah punya telinga, sama kita juga punya telinga. Tapi telinganya kita kadang-kadang budak. Ya, denger azan aja kita kagak ini dah. Kagak open dah sama azan, biarin aja ntar aja dulu. Apalagi subuh. Bangun ya nggak azan, ntar dulu dah. Ntar lagi ditutupin nama setan, kadang-kadang kita tutup aja dulu. Tapi Rasulullah, orang yang meninggal dunia kedengaran sama Rasulullah teriakannya. Kita bisa nggak mendengar orang yang lagi dikubur? Nggak bisa. Rasulullah bisa mendengarkan daripada orang-orang kubur.
Kita bisa nggak dengar daripada zikirnya batu-batu nih yang di sini? Nggak bisa. Rasulullah bisa mendengarkan zikir-zikirnya para batu. Nggak dengerin zikirnya pohon-pohonan. Rasulullah mendengarkan zikir-zikirnya dari pepohonan. Kita kagak bisa mendengarin zikir pohonan. Nah, lisannya Rasulullah, lisannya, mulutnya Rasulullah kalau ngomong nih, radius 5 km kedengeran. Kalau Rasulullah berkhutbah, berceramah, nggak perlu pakai mic, radius 5 km kedengeran. Dari sampai belakang sampai ujung, sampai orang yang paling ujung kedengeran suaranya Rasulullah. Istimewanya Rasulullah SAW. Rasulullah padahal ngomongnya pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kedengeran sampai di ujung sana kedengeran. Mulianya daripada fisiknya Rasulullah SAW. Baik dari penglihatan, indra-indra Rasulullah SAW itu sangat luar biasa, sangat istimewa. Ditambah lagi baginda Rasulullah SAW itu dari waktu beliau lahir, umur 2 bulan di kandungan sudah yatim piatu. Umur 6 tahun ditinggal sama ibunya, ngikut dirawat sama kakeknya. Kisahnya Rasulullah ada contoh yang lebih baik dari baginda Rasulullah? Ada. Rasulullah dididik sama Allah Subhanahu wa taala langsung, bukan dididik sama orang tua, bukan dididik sama kakeknya, bukan dididik sama pamannya, bukan dididik sama ibu susunya Halimah Sa'diyah, bukan. Rasulullah dididik sama Allah Subhanahu wa taala langsung. Kalau kita pinter, kalau kita cerdas, kalau kita akhlaknya bagus, kalau zaman sekarang lihat, oh pantas dia akhlaknya bagus nih, orang tuanya begini, orang tuanya ustadz, orang tuanya begini, orang tuanya begitu, pantas akhlaknya bagus. Tapi kalau akhlaknya jelek, oh lihat dulu orang tuanya siapa sih, anak siapa sih? Oh anaknya si Fulan. Oh pantas abahnya suka nongkrong lah, kayak botol begitulah, panjang tuh ceritanya tuh. Hah? Tapi Rasulullah SAW nggak punya bapak, nggak punya ibu, ditinggalin yatim piatu. Nggak dididik siapapun, tapi akhlaknya yang paling mulia, bahkan dipuji sama Allah Subhanahu wa taala langsung. Innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya Muhammad, engkau itu mempunyai akhlak yang paling mulia, paling agung, paling tinggi. Bahkan Rasulullah SAW itu akhlaknya yang diutamakan. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus ke muka bumi ini cuma untuk menyempurnakan daripada akhlak yang mulia. Kalau seandainya adab kaum Arab zaman dahulu sudah peradabannya sangat luar biasa. Peradabannya udah luar biasa, modernnya udah paling modern kalau dibilang peradaban, ya. Tapi kalau dibilang akhlak, nah itu minus. Makanya diutuslah baginda Rasulullah SAW untuk menyempurnakan daripada akhlak yang mulia. Kita contoh lagi dari bidang apa? Hah? Dari bidang kepresidenan, kerajaan, khalifah, Rasulullah paling baik. Ini contoh baginda Rasulullah. Mau dicontoh dari apa lagi? Akhlaknya udah luar biasa, kepemimpinannya udah luar biasa. Kagak ada pemimpin-pemimpin di dunia dari zaman dahulu sampai zaman sekarang yang bisa menandingi kepemimpinan Rasulullah SAW. Berbuat baiknya kepada keluarga dari zaman dahulu sampai zaman sekarang kagak ada yang bisa mencontoh perbuatan baiknya baginda Rasulullah kepada keluarganya. Makanya khairukum li ahli bait. Berbuat baiklah engkau, kata baginda Rasulullah, kepada keluargamu. Keluarga dulu, kita berbuat baik ke keluarga dulu, bukan ke orang lain. Tapi akhir zaman sekarang ini aneh perhatiin, orang berbuat baik itu ke orang lain dulu. Berbuatlah baiknya dia ke orang lain dulu, baru ke keluarga. Kalau di keluarga dia berani nyakitin hati keluarganya, tapi kalau seandainya orang lain dia kagak berani nyakitin hati orang lain. Itu kebalik. Kita harus menjaga, karena Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nar. Qu anfusakum, jaga diri kamu. Yang keduanya wa ahlikum, bukan orang lain, dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita dulu, keluarga kita dulu berbuat baik. Kita berbuat baik itu pada diri kita sendiri. Yang pertama
pertama. Yang kedua, kita berbuat baik kepada keluarga kita, utama. Baru ke orang lain. Ya, ingat tuh, jangan sampai kebolak. Ya, kita ini berbuat baik sama orang lain dulu. Karena apa? Artinya ada sesuatu hal, pengen dipuji sama orang, pengen dibilang baik sama orang, pengen dibilang akhlaknya mulia sama orang, pengen dilihat dermawan sama orang. Hati-hati, nggak ada faedah, nggak ada manfaatnya sama sekali. Tapi kalau seandainya kita berbuat baik sama keluarga, itu dihitung pahalanya sangat luar biasa. Mau ikhlas mau nggak ikhlas, dihitung pahala yang sangat luar biasa. Mau dalam keadaan sombong maupun tidak, dihitung pahala yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita menyelamatkan daripada keluarga kita. Contoh, bersedekah. Sedekah yang pertama kali paling afdol itu kepada keluarga dulu, baru ke orang lain. Jangan ke orang lain dulu, baru keluarga. Kalau masih ada orang tua, sedekah yang paling mulia. Jangan sedekah sih kalau sama orang tua, ya kayaknya kurang pantas. Kita menghadiahkan sedikit harta kita untuk orang tua kita, itu lebih mulia, lebih baik, lebih afdol, lebih utama daripada kita berangkat haji. Kalau kita memberikan sedikit harta kita kepada orang tua kita, membahagiakan kepada orang tua kita. Jangan sampai kita uququl walidain, jangan sampai kita berapa uququl walidain, Sayyidina Muhammad durhaka sama orang tua. Itu pesan baginda Rasulullah SAW, itu jangan sampai kita durhaka sama orang tua. Karena Rasulullah SAW pada zamannya, nih cerita sedikit abis ini tutup. Udah berapa lama nih? Udah pas lah. Jadi Rasulullah SAW 2 bulan di kandungan, ditinggal sama orang tuanya, sama abahnya Sayyid Abdullah. Lahir baginda Rasulullah SAW. Lahir baginda Rasulullah SAW, baru dirawat sama Sayyidatuna Aminah, diudak-udak sama Bani Israel, dicari-cari mau diculik sama Bani Israel. Sayyidina Rasulullah tuh kehidupannya ada yang lebih susah dari Rasulullah. Coba mau diculik sama Bani Israel sampai dipisahkan sama ibundanya, dititipkan ke Halimatu Sa'diyah, pada umur kurang lebih, sebagian riwayat mengatakan 7 bulan, sebagian riwayat lagi mengatakan ada yang 9 bulan, bahkan ada yang nyampe 1 tahun. Itu ikhtilaf. Pokoknya seumuran segitu dititipkan ke Halimatu Sa'diyah. Ketemunya lagi sama ibundanya pada umur akhirnya 6 tahun. Pada umur 6 tahun diajak pulang ke Mekah sama Halimatu Sa'diyah, diserahkan sama Sayyidatuna Aminah. Sama Sayyidatuna Aminah dibilang, ya Muhammad, ayo kita ke Madinah, ayo kita ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Karena keluarga daripada karena Sayyid Abdullah, abahnya Rasulullah, itu dimakamkan di Madinah. Dimakamkan di Madinah. Diajaklah Rasulullah sama ibundanya tadi ke Madinah ziarah, dikenalin sama keluarganya, ini paman engkau ya Muhammad, ini paman engkau, ini sepupu engkau, ini. Diajakin ziarah ke makam abahnya, ini sesungguhnya makam abah engkau. Udah ngobrol asyik sama ibu, lagi senang-senangnya sama ibu, lagi senang-senangnya sama Sayyidatuna Aminah. Pada saat perjalanan pulang, Sayyidatuna Aminah meninggal dunia. Lagi senang-senangnya Rasulullah ketemu ibunya yang sudah berpisah bertahun-tahun, sekali ketemu meninggal dunia. Pada saat umur baginda Rasulullah SAW 6 tahun. Itu gimana perasaan anak kecil umur 6 tahun udah gak pernah ketemu sama bapaknya, ditinggal pula sama ibunya, udah lama gak ketemu lagi kangen-kangennya, lagi rindu-rindunya, meninggal dunia. Adek
zaman sekarang. Susahnya, senangnya, seperti baginda Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah itu pada saat ibunya meninggal tuh pingsan. Rasulullah pada saat tahu ibunya meninggal pingsan. Rasulullah dibawa ke Mekah, ketemulah sama Sayyidina Abdul Muttalib, kakeknya. Diurus sama kakeknya. Nggak lama dari situ Sayyidina Abdul Muttalib meninggal. Dititipin lagi Sayyidina Rasulullah ke Abu Thalib, pamannya. Dititipkan Sayyidina Abu Thalib. Nah, inilah mukjizat baginda Rasulullah SAW. Pada saat beliau tinggal di rumah Abu Thalib, Rasulullah SAW itu setiap pagi itu udah rapi rambutnya. Setiap hari itu Rasulullah itu udah rapi rambutnya, matanya udah pakai sifat. Bukan udah pada saat beliau lahir pun udah ada sifat mata dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Tuh keistimewaan baginda Rasulullah SAW. Setiap mau makan, Sayyidina Abu Thalib belum disentuh tuh makanan di rumahnya kecuali udah dipanggil Muhammad. Dengan Muhammad, panggil Muhammad ke sini, panggil Muhammad. Disuruh Nabi Muhammad dulu yang nyicipin makanannya. Karena kalau seandainya enggak dicicipin sama Muhammad nih makanan, dia tahu kagak bakalan cukup buat sekeluarga. Satu mangkok susu dibagi kurang lebih 12 orang pada saat itu di rumahnya Abu Thalib. Satu mangkok susu. Kalau seandainya diminum ambil sendiri. Makanya Abu Thalib tahu ini kebarokahan daripada Sayyidina Rasulullah SAW, mukjizat daripada baginda Rasulullah SAW. Pada saat itu dikasih Sayyidina Muhammad, ya Muhammad ta'al, sini Muhammad, minum, makan. Diminum sama Rasulullah. Diminum sama Rasulullah itu seluruh keluarga sampai kenyang minumnya. Sudah ya Muhammad, sudah, kami sudah. Diminum sama Sayyidina Abu Thalib, diminum sama Sayyidina Ali, diminum sama Sayyidina Hamzah, diminum sama Sayyidina Ja'far. Semuanya sekeluarga di situ minum semua. Sampai bahkan nggak habis-habis, sampai tetangga kanan kiri depan belakang satu kampung minum semua tuh susunya. Sallu ala Muhammad. Mukjizat baginda Rasulullah SAW. Belum jadi nabi dan rasul. Dan ada yang kelewat pada saat lahirnya baginda Rasulullah SAW. Lahir baginda Rasulullah SAW itu dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lahir tapi bukan dari farji. Lahirnya baginda Rasulullah bukan kayak ibu-ibu sekarang lahirin keluarnya dari situ, bukan. Rasulullah lahir terbelah. Bahasa sekarang sesar. Itu Rasulullah udah disesar. Sayyidatuna Aminah itu lahirnya di sini dibelah. Terbelah perutnya. Keluar baginda Rasulullah SAW. Yang mana kondisinya itu tali pusar udah nggak ada, udah disunat dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di situ yang nemenin Sayyidatuna Aminah itu adalah budaknya Abu Jahal, termasuk daripada ibu susunya baginda Rasulullah SAW yang menemani Sayyidatuna Aminah. Pada saat itu bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bukan nangis. Rasulullah pada saat lahir bukan enggak. Rasulullah lahir sujud Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tuh keistimewaan pada saat lahirnya baginda Rasulullah SAW. Umur 1 tahun kata Halimatus Sa'diyah. Umur 1 tahun Rasulullah itu udah pintar memanah. 1 tahun. Umur baginda Rasulullah 1 tahun udah pintar memanah. Ada di sini umur 1 tahun udah bisa ngomong, udah bisa mana. Rasulullah udah berbicara dengan fasihnya. Umur 1 tahun udah bisa memanah. Udah tepat sasaran pemanahan Rasulullah SAW. Umur 1 tahun di sini baru mau ngomong mak baru bisa begitu. Rasulullah udah sangat fasih, sangat luar biasa. Tuh cerita baginda Rasulullah SAW. Ya. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi SAW banyak yang mau diceritakan, tapi kalau kelamaan kagak enak bagi entar Habib Hashim yang nerusin.
Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan malam hari ini kita semuanya yang hadir di sini selalu mendapatkan rahmat hidayah, taufik inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nazrah dari Allah Subhanahu wa taala berupa pandangan-pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan daripada nazrah baginda Rasulullah SAW, pandangan dari baginda Rasulullah SAW bahwasanya ya Rasulullah, kami mencintai engkau ya Rasulullah. Ini adalah bukti bahwasanya kami umatmu ya Rasulullah mencintai dengan segenap hati engkau ya Rasulullah. Saksikannya ya Allah, saksikanlah ya Rasulullah bahwasanya kami semua yang hadir di sini mencintaimu dan mencintai kekasihmu ya Allah. Kita buktiin kepada Allah, kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau kita cinta, kita harus punya bukti. Pesan terakhir, kalau sekiranya kita cinta sama Rasulullah, memandang pengorbanan Rasulullah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu dengan nyawa dan darah taruhannya. Perang sama kafir Quraisy. Untuk apa? Untuk agama Islam. Untuk kalimat apa? Kalimat tauhid. La ilaha illallah. Sampai sekarang itu kalimat la ilaha illallah sampai kekal nanti di akhir zaman. Kita cinta sama Rasulullah nggak? Cinta sama Rasulullah? Kalau benar cinta sama Rasulullah, ini benar nih. Kalau semuanya di sini cinta sama Rasulullah, kita ikutin akhlaknya Rasulullah. Mau? Bapak-bapaknya mau? Ibu-ibunya mau? Ini akhlak yang paling mulia dari baginda Rasulullah SAW. Memaafkan orang yang telah menzalimi diri kita. Pengorbanan kita kepada baginda Rasulullah. Orang yang sudah zalim sama kita, kita maafin nih malam. Orang yang sudah menyakiti hati kita, kita maafin nih malam. Kita buktiin bahwasannya Rasulullah itu membawa rahmatan lil alamin. Kita buktiin sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW. Kita maafin orang-orang yang sudah zalim sama kita. Kalau seandainya kita zalim sama orang lain, kita minta maaf sama tuh orang. Kalau seandainya kita buat salah sama orang lain, kita minta maaf sama tuh orang. Kalau seandainya orang lain punya salah sama kita sebelum dia minta maaf, udah kita maafin di malam. Mau nggak kayak gitu? Mau nggak kayak gitu? Berani nggak? Berani berkorban buat Rasulullah. Itu berat loh. Nggak apa-apa, berat. Hah? Siap buat maafin Beb, tapi Beb berat banget Beb. Itu amalan yang paling ringan. Amalan yang paling ringan. Enggak ada berkorban harta gitu. Cuman berkorban perasaan doang. Setiap dizolimin ya maafin deh. Setiap dizolimin ya maafin deh, kata Abi maafin. Setiap dizolimin lama-lama ibu-ibu yang tadinya gemuk jadi kurus. Iya. Mudah-mudahan kita dikuatin sama Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita maafin orang-orang yang sudah berlaku zalim sama kita, yang sudah berbuat salah sama kita. Kita maafin semuanya. Kita lega, kita bikin lega hati kita. Sudur kita ini, hati kita ini kita bikin plong. Kalau enggak plong nih hati, karena apa? Ada penyakit hati di situ. Nah, penyakit hati ini dapat menyebabkan daripada penyakit fisik. Kalau hati kita bermasalah, artinya fisik kita bermasalah. Artinya kalau orang yang berpenyakit, itu hatinya dulu dibenerin. Maafin orang-orang yang sudah zalim. Kita legain hati kita. Kita ampunin semuanya orang yang punya salah sama kita. Kita minta maaf sama orang yang sudah kita zalimin. Kita minta maaf sama orang yang sudah kita buat salah, terutama orang tua kita. Yang punya orang tua, minta maaf sama orang tuanya. Yang punya laki, minta maaf sama suaminya. Yang punya bini, minta maaf sama bininya, nggak bayar. Kata maaf nggak bayar, gratis. Kata maaf nggak bayar, gratis. Ya. Kita ilangin dulu ego kita. Ilangin dulu ego kita dengan keberkahan daripada Maulid Nabi SAW. Kita maafin semua. Selayaknya di bulan Ramadan, terus di bulan Syawal, Idul Fitri, kita saling memaafkan. Di bulan Maulid pun juga kita harus melegakan hati kita. Kita melapangkan hati kita untuk menerima maaf orang yang telah mendolimin kita, ataupun dia belum minta maaf, kita udah maafin. Setuju, Bu? Udah.
Mulai malam ini kita berikrar, Bu, kita bersaksi bahwasanya ya Allah, bahwasanya malam hari ini ya Allah, aku memaafkan daripada orang-orang yang telah menzalimiku ya Allah. Ya Allah, malam hari ini ya Allah, aku memaafkan orang-orang yang telah berbuat salah kepadaku ya Allah. Saksikanlah ya Allah, kami semua di sini ya Allah memaafkan orang-orang yang telah menyakitin hati kami ya Allah. Kita saksiin tuh, kita berbuat saksi, kita bersaksi bahwasanya kita udah maafin kepada orang-orang yang telah menzalimin kita. Insya Allah penyakit hati itu hilang, Bu, nih malam. Jadi yang punya penyakit zahir, yang punya penyakit fisik, biasanya asam lambung, asam urat, asam jawa, asam gandis, semuanya hilang. Insya Allah tuh, ya, bumbu dapur semuanya dah sebutin ya. Insya Allah hilang semua. Mudah-mudahan dengan perayaan Maulid Nabi SAW, itu salah satu hikmah daripada perayaan Maulid Nabi SAW adalah memaafkan daripada saudara kita yang sudah berbuat salah sama kita, dan kita minta maaf sama orang tua yang masih ada orang tuanya, minta maaf, buru-buru minta maaf sama orang tuanya. Jangan pernah kita berdurhaka sama orang tua kita, karena durhaka sama orang tua jaminannya neraka udah disiapin sama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pilih mau masuk dari pintu mana itu neraka. Tapi kebalikannya, orang yang birrul walidain, orang yang berbakti kepada orang tuanya, bebas milih pintu surga dari mana aja. Tinggal pilih tuh kita mau berbakti atau mau durhaka sama orang tua. Tinggal mau masuk surga atau mau masuk neraka. Bakti itu butuh daripada pengorbanan, cinta butuh pengorbanan. Itulah pengorbanan kita pada malam hari ini untuk memaafkan daripada orang-orang yang telah menzalimin kita, yang sudah berbuat salah sama kita. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Mudah-mudahan kita di sini semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dijaga. Wabil khusus kampung kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam fitnah, bala dan musibah. Mudah-mudahan Allah memberikan maghfirahnya pada malam hari ini, cucur rahmat, hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hadina fi man hadid wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma ij'al jaman hadha jaman marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jaman hadha jaman maghfura wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad qala alihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Yuk bareng-bareng, Bu. Wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.